Shalom greatest people, orang-orang luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Trusting God in the storm, mempercayai Tuhan di tengah badai. Dalam Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Greatest people, badai adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan debu. Badai disebut juga siklon tropis. Badai bukan angin ribut biasa. Kekuatan anginnya dapat mencabut pohon besar dari akarnya, meruntuhkan jembatan, dan menerbangkan atap bangunan dengan mudah. 3 hal yang paling berbahaya dari badai adalah sambaran petir, banjir bandang, dan angin kencang. Berbagai macam badai seperti badai hujan, badai guntur, dan badai salju. Badai paling merusak adalah badai topan. Dan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus waktu mereka menyeberang sungai Galilea adalah badai tofan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ini adalah badai tofan yang paling dahsyat yang sifatnya itu menghancurkan. Inilah badai yang menerpa murid-murid dan membuat murid-murid ketakutan dan membuat mereka takut kalau mereka akan binasa, sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus yang saat itu sedang tertidur untuk menolong mereka, karena mereka sudah takut dan dalam pikiran mereka akan binasa. Greatest people, apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus sering terjadi dalam kehidupan kita. Respon yang diberikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, respon pada saat mereka menghadapi badai tofan ini adalah ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Tidak bisa dipungkiri, ini dialami oleh kita sebagai orang percaya. Ini dialami oleh kita yang meskipun sudah mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Terkadang ketika kita mengalami persoalan hidup, tantangan hidup, badai hidup yang begitu dahsyat, kita takut dan gentar, kita cemas, kita galau, dan akhirnya kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika murid-murid membangunkan Tuhan Yesus, ada ungkapan yang keluar dari murid-murid, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, dalam kehidupan kita orang percaya pun demikian. Engkau tidak peduli menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya terkadang dalam menghadapi badai kehidupan, persoalan hidup yang dahsyat dan besar itu, kita merasa bahwa sepertinya tidak ada hadirat Tuhan, sepertinya tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal kita ini percaya kepada Tuhan, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Iman kita bukan iman yang sementara, tapi iman yang kekal. Artinya kita percaya bahwa dalam dunia ini kita percaya Tuhan sebagai Juru Selamat, kita akan memperoleh kekekalan. Tetapi perkataan engkau tidak peduli seolah-olah bahwa tidak ada Tuhan, seolah-olah bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Greatest people, sebagai orang percaya, pernahkah kita ketika menghadapi tantangan, kita seperti murid-murid Tuhan Yesus? Kita melihat suatu tantangan besar ya, persoalan hidup yang sudah di luar kendali kita, sudah di luar kemampuan kita, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita. Contoh sederhananya seperti ini. Saya sudah berdoa, tetapi kenapa tidak ada jawaban doa? Nah, kenapa kita harus mengalami badai hidup? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami tantangan hidup? Tuhan mau supaya kita belajar percaya. Tuhan mau supaya kita mengenal dan mengetahui siapa Tuhan kita yang kita sembah, siapa Tuhan kita yang kita agung-agungkan itu, di mana kuasanya. Kita harus percaya dan disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita.
Murid-murid datang kepada Tuhan dan mereka membangunkan Tuhan. Ketika kita relevansikan dengan kehidupan kita pada masa sekarang ini, ketika kita mengalami badai hidup, tantangan yang luar biasa dahsyat yang tidak mampu kita menjalaninya, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa pasti ada jalan keluar. Nah, kalau kita hanya terpuruk dengan keadaan dan penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, akhirnya kehilangan kepercayaan, maka badai yang tadinya datang untuk membuat kita mengenal Tuhan semakin membawa kita dekat dengan Tuhan dan membuat kita menjadi orang-orang yang tangguh dan kokoh di dalam Tuhan tidak akan terjadi. Badai itu hanya justru menghancurkan hidup kita. Badai itu hanya justru membinasakan dan memporak-porandakan hidup kita, dan kita kehilangan kepercayaan kepada greatest people. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki pengenalan yang benar dalam Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Badai hidup diizinkan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita mencari satu-satunya sumber pertolongan, jaminan pemberi kehidupan, Tuhan. Jaminan di saat kita kesulitan, itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Badai hidup diizinkan supaya membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Memang mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan, tidak tahu kepastian apakah dapat teratasi atau tidak, itu hal yang sulit. Tapi disitulah kepercayaan adalah suatu kualitas kehidupan. Orang yang berani percaya kepada sesuatu yang tidak dia lihat dan tidak dia ketahui, nilai kehidupannya adalah kehidupan yang berkualitas. Dan tentu saja kita percaya kepada yang sanggup memberikan jawaban. Kalau kita percaya kepada yang tidak memberikan jawaban, yaitu kesalahan kita sendiri. Tujuan badai hidup yang berikut adalah kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita melihat Tuhan punya kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau orang tidak pernah mengalami tantangan hidup, tidak ada sesuatu hal yang dia pelajari dalam hidupnya. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena ada pesan Tuhan yang luar biasa. Ayub ketika dia mengalami tantangan hidup, saya katakan bahwa itu adalah badai hidup yang dahsyat, badai tofan yang memporak-porandakan hidupnya, karena dia kehilangan keturunannya, karena dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya yang berlipat-lipat ganda, dan dia malah sudah seperti itu, dia sakit lagi yang parah. Itu adalah tofan dahsyat yang memporak-porandakan hidupnya, mau membinasakan hidupnya. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, dan terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Disitulah dia belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan mau menunjukkan kuasa Tuhan yang dahsyat itu kepada kehidupan Ayub, supaya Ayub sendiri mengeluarkan dari mulutnya, bukan dari kata orang, tetapi aku sendiri mengalaminya. Saya tertarik untuk membacakan apa yang dikatakan Ayub ini dalam Ayub pasal 42 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Inilah yang dialami oleh Ayub. Dia sendiri yang akan mengatakan kepada Tuhan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ini pun juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka mengalami badai tersebut, dan Tuhan hanya berdiri dan katakan, tenang, diamlah. Badai itu tenang dan diam. Terkagum-kagum murid-murid kepada Tuhan Yesus, dan mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Kekaguman yang luar biasa. Mereka sendiri mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka sendiri melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Greatest people, Tuhan izinkan kita mengalami badai hidup. Tuhan izinkan kita mengalami tantangan hidup yang dahsyat, yang sudah di luar dari batas kemampuan kita. Di situ ada tujuan Tuhan, supaya kita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita simpan di dalam hati kita dan kita lakukan dalam hidup kita, itu berkuasa dalam hidup kita, dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita karena kita percaya kepada Tuhan. Jadi ketika badai hidup datang,
Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jangan membuat badai hidup itu yang dahsyat dan besar itu membuat kita menjadi orang-orang yang meragukan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Segala sesuatu semuanya itu di dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Kalau kita percaya kepada orang yang memegang kontrol dan kendali, maka tidak perlu kita khawatir dan kita takut. Kalau kita percaya kepada orang yang pakar dalam segala hal, orang yang mampu dalam segala hal, tidak perlu kita khawatir dan takut. Greatest people, mari mempercayai Tuhan dalam setiap badai kehidupan hidup kita. Sekalipun badai itu adalah badai tofan yang ganas dan dahsyat, yang sepertinya dalam mata manusia akan menghancurkan, memporak-porandakan hidup kita. Tetapi pilihan ada dalam tangan kita. Kita mau membiarkan badai itu memporak-porandakan hidup kita karena kita tidak mempunyai kepercayaan yang total kepada Tuhan, atau kita mau hidup kita semakin kokoh dan teguh di dalam Tuhan, memiliki pengenalan yang semakin baik di dalam Tuhan, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa pribadi yang luar biasa itu, yang berkuasa atas perkataan firman-Nya hidup dalam hidup kita. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Di tengah keadaan situasi apapun, lihatlah kemuliaan dan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Jangan melihat besarnya masalah dan persoalan, lihatnya besar dan perkasanya Allah kita. Segala sesuatu ada dalam kendali dan kontrolnya. Yang perlu dilakukan adalah hati yang percaya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom.